Kalau orang itu misalnya perselingkuhan dengan baik, terima kasih Pak, terima kasih Bapak kita. Enggak baik Pak. Bagaimana kasusnya semacam perselingkuhan atau mohon maaf perzinahan dan seterusnya, sesuatu yang tidak mungkin kita untuk ngomong sama dia. Kalau kita ngomong akan menimbulkan fitnah baru yang lebih besar. Masa kita sama lakinya, bang, bini abang tuh saya usak-usak itu, umpamanya itu kira-kira dimaafin apa digamparin? Ini perang ini antara Ukraina sama Rusia ini. Maka kata Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin, pada paparan ini yang ditanya oleh Bapak ini, kalau udah kemarin nih udah mentok, namanya wa ilaihi turja'ul umur, cukup kita nangis saja, nggak bisa untuk ngomong sama dia, karena ini urusan perselingkuhan, perzinahan. Kalau diomong itu bukan makin beres, malah makin parah, timbul masalah-masalah baru. Cukup kita nangis sama Allah, janji tidak mengulangi lagi, bas habis. Yang penting kita jangan dongengin lagi. Didongengin ini yang repot. Ketika ada orang nikah, tahu nggak si Anu tuh, bekas usak-usak gue itu. Ini jangan didongengin lagi. Tutup rapat serapat-rapatnya, masuk di perut, jangan keluar lagi dari kubur. Maka insya Allah dosa kita bas habis dan tidak ada catatan itu. Kurang lebih demikian Pak. Wallahu a'lam. Narkoba lah, ya kan? Katakanlah dia ditembak mati, tapi kan yang disebar ini narkoba itu kemana-mana. Yang keduanya kalau dia koruptor, misalnya dia seorang koruptor udah 1 triliun, dan bagi-bagi nih. Bagaimana caranya bertobat? Jadi bagaimana cara taubatnya kita sebagai koruptor atau kita sebagai gembong narkoba? Maka ketika kita sudah taubat dengan taubat nasuha sebagai gembong narkoba, kita taubat, maka dosa kita habis. Dosa kita. Bagaimana dengan yang kita sebarkan tuh narkobanya masih banyak di tangan-tangan orang? Inilah yang disebut katibul athar. Allah catat berapa yang masih dari apa yang dia sebarkan kemana-mana. Adapun dosanya dia habis, tapi ada dosa jariah yang ini yang harus dihindari. Kenapa dilarang kayak begitu? Dilarang, maka turunannya kita bakal kecipratan dosa dari orang-orang yang masih ada daripada narkoba kita yang kita sebarkan itu. Kalau kita sudah taubat, maka dosa kita yang dihapuskan. Adapun dosa yang nyebar-nyebar ini, maka itulah ada namanya katibul athar. Allah tuliskan bekas-bekas perusakan kita ke masyarakat itu. Bagaimana kalau kita koruptor? Kalau kita koruptor ngambil duit rakyat, bagaimana cara taubatnya kita? Ya kita yang pertama adalah janji. Kita tidak akan mengulangi lagi. Begitu. Dan kita berhenti dari tindakan korupsinya. Dan yang ketiga, balikin itu semua dari uang-uang kita itu. Balikin. Kalau enggak kita balikin, maka kita akan menanggung dosa yang dituntut oleh wilayah di mana kita berada. Kalau kita jadi RT yang korupsi, maka akan dituntut sejumlah warga yang di RT kita. Kalau kita RW, akan dituntut sejumlah warga
yang di RW ada berapa RT itu. Kalau kita jadi lurah, sebanyak warga di kelurahan kita, begitu seterusnya. Semuanya bakal nuntut di akhirat. Begitu. Kalaulah kita kemudian korupsi, begitu. Korupsi, begitu. Sama. Kita di masjid, mana kita ngambil duit masjid atau ngambil setrum masjid, setrum. Begitu. Atau nyuci motor di masjid karena rumahnya dekat masjid. Berapa tuh air yang dipakai? Hitung listrik yang ada. Dari sekian banyak jumlah orang yang nyumbang ke masjid itu bakal ditarik dia daripada ganjarannya dia. Semuanya begitu. Semuanya bakal dituntut kalaulah kita ngambil hak orang lain. Hak orang lain. Karena itu di antara pesan Nabi kurang lebih semingguan sebelum Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kata Nabi, ya ma'syaral muhajirin wal ansar, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu al-an qabla an la yakuna dinar wala dirham. Wahai kaum muslimin, perkumpulan muhajirin dan ansor kala itu, maknanya wahai kaum muslimin, siapa orang yang ada pada dirinya pedzaliman kepada orang lain, apa korupsi kepada rakyat, atau ngambil mangga orang, ngambil sendal orang, ngambil duit orang, ngambil setrum orang, ngambil apa saja punya orang lain, falyatahallalhul ana, maka hendaklah minta halal sekarang di dunia. Minta halal, minta diikhlaskan. Kalau nggak bisa kudu diganti, gantilah sekarang qabla an la yakuna dinar wala dirham, sebelum nanti di akhirat ora ada duit. Karena yang bakal diambil ganjaran ibadah kita 1000 perak, duit orang kita colong, 1000 rakaat, sholat kita yang diterima oleh Allah dikasih dia. Kalaulah kita jadi korupsi sebagai bupati, wali kota, apalagi sebagai presiden kita sebagai itu, maka sebanyak itu bakal dituntut oleh rakyat. Berapa jumlah juta rakyatnya, sebanyak itu ganjarannya bakal diambilin buat dia pada begitu. Kalau kita udah habis ganjarannya, tapi yang dicolong belum habis, maka dosa orang yang dicolong seharga 1000 perak akan ditimpakan kepada kita, sehingga makin lama lagi lah kita di nerakanya. Begitu. Maka kita jangan sampai korupsi, kita jangan sampai ngambil barang orang lain, ribet. Kalaulah kita mau omongin, ini bahaya karena direkam sebetulnya. Takut ada orang ngomong lalu kemudian dipotong menjadi tidak benar. Kalau mau ditimbang-timbang, saudara mabok-mabokan, begitu, mabok-mabokan sampai 1 juta botol. Kalau ditotal ama nyolong duit 1000, dosanya lebih gedean nyolong duit 1000. Begitu dosanya, ukuran dosa. Kenapa? Karena mabuk-mabukan, dosanya ama Allah saja, tidak ada orang ketiga yang terlibat. Tobatlah dia ama Allah, pas laksana papan bor yang dihapus 0. Tapi kalau nyolong duit 1000, kita nangis sampai air mata darah, ndak bakal diterima taubat kita kalau belum dibalikin duit 1000 itu. Repotnya kayak begitu. Apa saja kita kurang lebih begitu. Maka cara taubatnya balikin. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Baik, dilihat daripada yang ada. Bagaimana kalau kemudian ada majlis zikir? Majlis zikir
dengan majelis ilmu, dua-duanya baik. Majelis sholawat, majelis la ilaha illallah, majelis baca Quran, dan seterusnya. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Didapati di masjid itu ada dua kerumunan, dua halaqah, dua kelompok. Yang satu lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lagi membedah tentang ilmu wudu, sholat. Di antaranya di saat itu yang ngajar lagi Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, kilal majlisaini khairun. Dua-duanya bagus. Yang satu zikir, yang satu ngaji. Namun salah satunya lebih aku sukai dibanding yang satunya. Apa itu? Maka yang ditunjuk oleh Nabi majelis ilmu. Sampai Nabi bilang, innama bu'istu mu'alliman. Saya ini diutus untuk membimbing, ngarahin orang untuk berbuat baik. Kalau zikir kita dongengin, maka menjadi riya. Saya semalam saya baca la ilaha illallah 10.000 umpamanya, itu bakal jadi riya. Kalau ngaji kita dongengin, oh ternyata buang angin itu batalin wudhu, namanya dakwah. Ngaji, maka ngaji itu jauh lebih besar, ganjarannya jauh lebih besar, karena di sana mengamalkan syariat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dua-duanya bagus, jangan dipertentangkan. Yang nggak bagus hadir maulid kagak, ngaji juga kagak. Ini yang kayak begini nih yang harus kita komentari, betul nggak? Yang kayak begitu tuh, begitu nyela mulu, begitu nyela mulu. Tapi kalau dikasih berkat dia mau begitu. Ini adalah musibah besar gitu. Kurang lebih demikian.